Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 20700-1292. Jadi kali ini kita akan membahas tentang aliran behaviorisme dalam pendidikan. Bagian A yaitu teori dan pengertian behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Pandangan ini sebetulnya sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno, ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat. Namun kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal yang diawali oleh J.B. Watson pada tahun 1913 yang menganggap bahwa psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Oleh karena itu, psikologi harus menggunakan metode empiris seperti observasi, testing, dan verbal reports. Menurut pendekatan behavioristik, belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku teramati yang relatif berlangsung lama. Sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan, pendekatan behavioristik berkembang melalui eksperimen-eksperimen baik pada manusia maupun pada hewan. Kosmintarjo dan Marja 2011. Bagian B yaitu tokoh-tokoh behaviorisme. Yang pertama yaitu Edward Lee Thornay 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi dan berbuat. Sedangkan respon di sini adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan akibat adanya rangsangan. Jadi perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Tokoh yang kedua yaitu Burrhus Friedrich Skinner 1904 sampai 1990. Jadi, konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sederhana yang dimukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Tokoh yang ketiga yaitu Edwin Ray Guthrie 1886 sampai 1959. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum kontinu, yaitu contiguity dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa, hal-hal atau benda-benda yang terus saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Ray Guthrie pada tahun 1886 sampai 1956. Guthrie menegaskan bahwa kombinasi stimulus yang muncul bersamaan dengan satu gerakan tertentu, sehingga belajar adalah konsekuensi dari asosiasi antara stimulus dan respon tertentu. Hittite 2009. Tokoh yang keempat yaitu John Watson 1878 sampai 1958. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat dipahami.
Watson adalah seorang behavioris murni karena kajiannya di sini tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Tokoh yang kelima yaitu Albert Bandura 1925. Bandura menekankan teorinya pada proses belajar tentang respon lingkungan. Oleh karenanya, teorinya disebut sebagai teori belajar sosial atau modeling. Prinsipnya adalah perilaku merupakan hasil interaksi resiprokal antara pengaruh tingkah laku kognitif dan lingkungan. Singkatnya, Bandura menekankan pada proses modeling sebagai sebuah proses belajar. Bagian C yaitu prinsip belajar behaviorisme. Yang pertama, stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau karta tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. Yang kedua yaitu reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut sebagai penguatan, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku tersebut dengan hukuman. Nah, penguatan ini terdiri dari penguatan positif dan negatif, penguatan primer dan sekunder, kesegaran memberi penguatan, dan serta membentuk perilaku, dan terakhir yaitu kepunahan. Selanjutnya yaitu inti dari behaviorisme Jordan Steck Carley 2009, bahwa behaviorisme berfokus pada peristiwa pembelajaran yang diamati seperti yang ditunjukkan oleh hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, belajar selalu melibatkan perubahan perilaku. Yang ketiga, hukum yang mengatur pembelajaran berlaku untuk semua makhluk hidup termasuk manusia. Itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.